Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Ya, pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, Solar, ya terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik rencana skema terbaru penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermigas, kemudian juga Bapak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Mose, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Tulus, apa kabar Pak? Ya baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Pras? Kabar baik juga Pak Tulus, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita ke Aspermigas terlebih dahulu. Bagaimana Aspermigas memandang skema penyaluran BBM serta LPG subsidi ini selama ini dalam konteks ketahanan energi nasional, begitu Mas Mose? Memang sudah lama BBM masuk juga LPG subsidi ini bisa kita bilang distribusinya dan penjualannya ke Jakarta ke diperlukan dan juga belum sasaran. Makanya kami happy sebenarnya beberapa tahun yang lalu Pertamina mengeluarkan skema QR code ya, di mana daerah bisa kita lebih sedikit lagi sasaran lagi, walaupun sampai sekarang masih banyak penggunaan. Ya, terutama di LPG 3 kilo, saya lihat juga masih banyak orang-orang masyarakat yang mampu dan juga restoran-restoran yang justru masih menggunakan LPG 3 kilo dibandingkan dengan LPG yang biru atau yang ya. Nah itu memang perlu harus dibenahi dan kita juga selalu mendukung pemerintah untuk bagaimana program ini bisa lebih tepat sasaran, jadi menghemat PPN juga nih. Kita juga sangat khawatir Indonesia ini masalah subsidi ini luar biasa, triliunan kita nilainya. Jadi ya kita memang program yang harus lebih tepat sasaran dan manfaat. Kita kan di era digital sekarang sebenarnya pun sudah lebih mudah untuk kita bisa mengintegrasikan tentang masyarakat yang tidak mampu, UMKM yang menikmati juga subsidi ya, itu juga harusnya bisa lebih akurat dengan digitalisasi sekarang. Jadi kemarin dari tahun yang lalu kan IPTP ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya, katanya ada NFC chipnya dan lain sebagainya, apa itu bisa dimanfaatkan juga
kita tolong, jadi lebih mudah, jangan terlalu banyak kartu ini kartu itu. Ya, QR code kemarin dengan Pertamina atau Patraniaga itu juga cukup bagus. Tapi saya pikir sebenarnya dari awal itu sebenarnya sudah lebih ke Baik. yang membutuhkan, ya, menerima, bukan berbasis komoditas sebenarnya kan. Ya, kalau itu kan sebenarnya khusus untuk subsidi untuk yang Oke. menerima yang membutuhkan gitu. Jadi Baik. terusnya lebih bagus kita dukung. Oke, itu dia. Perlu mencari memang program-program yang tepat sasaran yang paling utama begitu ya, terutama pada saat implementasinya di lapangan. Nah, sekarang nih FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia sebagai pengguna user begitu melihat bagaimana sih skema-skema penyaluran BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi hingga saat ini, Pak Tulus. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya kira memang seperti kata Pak Moses bahwa isu pengendalian bahan bakar bersubsidi termasuk gas LPG ini kan sudah lama ya, dan Baik. sampai sekarang juga pemerintah belum pernah merevisi regulasinya tadi nomor Perpres 161, dan apalagi sekarang ada trigger terkait dengan geopolitik global. Saya kira memang menjadi tantangan besar untuk pengendalian. Nah, yang kritis sebenarnya kalau yang untuk kendaraan bermotor dalam hal ini mobil sebenarnya tidak terlalu sensitif, dalam arti memang kendaraan dengan merek tertentu, kemudian CC tertentu, saya kira sudah pantas untuk pengendalian bahan bakar, karena memang sebenarnya sejak dari pabrikan mereka sebenarnya dimandatkan untuk menggunakan bahan bakar jenis oktan number yang lebih baik, yaitu 92 ke atas, bukan oktan number yang 90 apalagi premium. Cuma yang kritikal di sini sebenarnya adalah gas LPG 3 kg. Nah, kalau nanti pendataan salah, ya ini yang kita khawatir nanti akan menggerus daya beli masyarakat, dan kemudian masyarakat akan terbebani dengan pengeluaran yang tinggi karena LPG 3 kg rata-rata dalam sebulan itu adalah pemakaian masyarakat minimal 3 tabung LPG. Dan kalau ini nanti ada pendataan ulang dan kemudian ada masyarakat yang harus dimigrasikan ke gas LPG non subsidi, ya Pertamina dan pemerintah harus menjamin bahwa distribusi dari gas LPG non subsidi khususnya yang 5 kg itu harus ada. Jangan sampai sudah disuruh migrasi tapi nanti pasokannya kurang sehingga kesulitan mendapatkan gas LPG non subsidi dan kemudian akhirnya beralih ke subsidi lagi. Saya kira dengan rentang waktu yang sudah cukup lama ya, sejak 2009 gas LPG 3 kg itu kan belum pernah direview baik dari sisi harga maupun juga distribusinya. Baik, itu yang perlu direview dari sisi harga, kemudian bagaimana alokasi pendistribusiannya juga yang memang ya lagi-lagi kita bicara mengenai implementasi ataupun pelaksanaannya di lapangan. Nah, Mas Moses sendiri melihat bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah memang urgensi untuk penyusunan skema baru ini juga perlu dilakukan? Kemudian bagaimana pembatasan jenis kendaraan ini bisa lebih efektifkah? Dalam artian tadi CC, kemudian bagaimana juga tahun pembuatan misalnya juga di sana, Mas Moses? Ya, kalau dibilang urgensi 10 tahun yang lalu sudah urgent sebenarnya. Oke. Bayangkan seberapa besar devisa PBN kita yang bisa kita sempatkan kalau memang kemarin subsidi sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah diselesaikan. Ini pemborosan sekali dengan tidak adanya sistem yang benar-benar bagus, sulit ya. Nah itu makanya kalau dibilang sekarang bagaimana ya itu ya kita harus benahi. Dengan QR code kemarin itu sebenarnya cukup bagus. Ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu harus juga lebih jelas. Sehingga yang sebenarnya tidak pernah, harusnya sudah bisa dan jangan main lagi gitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah tadi kita Pak Tulus, ya investasinya itu mesti effort. Ya, kita sudah punya sistem IKTP kok,
kita sudah punya BPS yang harusnya bisa lebih bagus lagi, digitalisasi juga ada. Semuanya, semua platform dan semua tools itu sebenarnya sudah ada kita bisa gunakan. Itu yang sebenarnya bagaimana niat pemerintah untuk mengimplementasikan ini secara nasional dan secara. Tapi kalau dibilang kan harusnya 10 tahun ini. Dia emang nggak segera kita bisa implementasikan. Nah itu dia, implementasinya seperti apa sih pengawasannya di lapangan yang mungkin ideal dan efektif. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Tulus. Mas Mose, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih data-data berikut ini, yaitu adalah realisasi subsidi energi. Ini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, subsidi terus bertahan dari level 100-an triliun rupiah begitu ya. Di tahun 2024 177,6 triliun, proyeksi tahun 2025 183,9 triliun rupiah, dan trennya naik terus begitu ya sampai dengan akhir tahun 2025. Berikutnya, bagaimana dengan kebutuhan BBM sendiri di Indonesia? Ya, ini juga luar biasa sekali, kebutuhannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dari 65,72 juta kiloliter meningkat menjadi 84,58 juta kiloliter di tahun 2025 dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya, konsumsi LPG di Indonesia. Ini yang menjadi concern dari Pak Tulus ya, terkait dengan justru pemanfaatannya, kemudian kebijakan subsidinya untuk LPG dan pengaturannya di lapangan. Dari tahun 2021 sampai dengan 2025 juga mengalami peningkatan menjadi 9,24 juta ton di tahun 2025 dari sebelumnya 8,36 juta ton di tahun 2021. Baik. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Tulus Abadi, Ketua FKBI, dan juga Mas Mose Rizal dari Asper Migas. Nah, Pak Tulus, tadi sudah disampaikan data dan Anda juga masih menggarisbawahi, demikian juga dengan Mas Mose, adalah implementasinya, pelaksanaannya di lapangan. Nah, seperti apa sih yang ideal dan efektif sehingga kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah ini ya sesuai dengan harapan dan tepat sasaran serta tepat manfaat ini Pak Tulus? Ya baik, jadi kalau untuk kendaraan bermotor kan sudah beberapa tahun terakhir sudah berjalan cukup baik ya dengan menggunakan barcode untuk pengguna Pertalite. Dan itu kemudian termonitor dengan sangat akurat bahwa pengguna kendaraan bermotor roda 4 itu ketika membeli atau bertransaksi harus menggunakan barcode, dan itu menjadi instrumen efektif untuk turut menurunkan konsumsi Pertalite. Dan saya kira dengan barcode itu kan kemudian turun signifikan dari upaya penghematan itu, dan dengan kebijakan terakhir itu kan pemerintah juga membatasi kuota yang tadinya dari 60 liter per hari sekarang 50 liter per hari ya. Jadi saya kira itu sudah cukup baik dan itu harus diimprovisasi lagi kalau nanti pemerintah atau Dewan Energi akan menerapkan dengan sistem mobil kendaraan berbasis CC ataupun merek ataupun mungkin usia. Tetapi sekali lagi saya yang mengkhawatirkan adalah terkait dengan instrumen untuk gas LPG 3 kg. Bagaimana nanti model pengawasannya, karena bagaimanapun walaupun sekarang sudah berbasis digital, masyarakat sudah punya handphone semua, tapi Mas Aya kalau kita nanti membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan barcode, KTP ataupun juga dengan kode-kode tertentu. Kalau mak-mak itu nanti lupa dan lain sebagainya, itu yang kemudian bisa menanggung resiko yang menimbulkan satu crowded di lapangan. Jadi pemerintah saya kira harus memikirkan dengan matang terkait dengan upaya pengendalian distribusinya. Sebenarnya kalau pemerintah punya nyali juga review itu kan bisa dari sisi harga, dan mungkin dulu kan pemerintah juga punya wacana agar misalnya bahwa pengguna gas LPG dimigrasikan dengan membeli sesuai dengan harga keekonomian, tapi kemudian dikasih cash untuk sebagai kontribusi subsidi kepada masyarakat yang memang berhak, sehingga terkontrol betul berapa jumlah subsidi yang diberikan dan juga tepat sasaran. Jadi tidak harus kemudian didorong menggunakan BBM atau gas LPG yang non subsidi, tapi juga pemerintah harus mengkaji
apakah subsidi energi itu untuk gas LPG diberikan secara cash dan kemudian nanti diberikan kepada masyarakat yang by name by address. Oke, itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan, digitalisasi bisa menjadi salah satu solusi juga, tapi yang penting memang pada saat di lapangannya jangan sampai ada friksi sosial begitu ya Pak Tulus ya, yang diharapkan di betul. lapangan khususnya untuk yang LPG 3 kg karena ini pemakaiannya juga banyak sekali masyarakat luas di sana begitu, dan terutama masyarakat menengah ke bawah begitu yang mungkin tidak mau ribet ataupun terlalu ribet dengan persyaratan-persyaratan yang harus mereka bawa. Nah, Aspermiga sendiri melihat bagaimana? Pasca Teh Yuda tadi dari DEN juga menyebutkan bahwa penyaluran LPG subsidi akan mengacu pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, Mas Mosi. Nah, Anda melihat bagaimana efektivitas sistem ini nantinya kemudian juga akan berpengaruh benar-benar terkait dengan efektivitas hemat energinya sendiri atau bagaimana, Mas Mosi? Ya, yang pertama adalah yang perlu benar-benar adalah ini dulu. Sudah kurang implementasi di lapangan untuk sistem digitalisasi itu akan lebih mudah, ya. Dan untuk kita menghindari penyalahgunaan, misalkan ada ibu-ibu yang ini tapi dimanfaatkan oleh restoran ya untuk bisa beli LPG 3 kilo itu kan lewat si ibu-ibu ini, itu juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena semua digital. Kayak contoh yang sudah ada ya itu tadi Pertamina dengan QR code-nya itu udah cukup efektif kelihatan. Cuma kan ibu-ibu ini kan nggak ada nomor, ya kan. Jadi itu kan mengacu ke individunya. Individunya di KTP. KTP ini harus juga bisa dimanfaatkan sistem digitalisasinya. Nah ini yang pemerintah, saran saya juga perlu dipikirkan secara matang, jangan gegabah kayak beberapa ya seperti handphone LPG ya tiba-tiba, dan sistem penyalurannya juga harus bisa dibenahi ya, karena harus pengontrolannya juga harus ini, jadi nggak ada penyalahgunaan di distribusinya itu sendiri juga. Distributornya sendiri itu main juga kan. Nah itu juga harus diperangi. Untuk memang benar ini adalah upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan ya, karena sasaran, sehingga dengan devisa yang kita bisa selamatkan, APBN kita bisa selamatkan, kita bisa memberi lebih lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga bisa lebih lagi pemerintah punya upaya, punya daya ya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nah ini kan bagus. Makanya APBN itu mesti diselamatkan sehingga bisa lebih lagi, upayanya bisa lebih lagi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah ini yang kita selalu mesti dukungkan. Itu jelas. Jadi begitu sih Pak. Nah Mas Mosi, yang lebih struktural, kalau kita cermati bagaimana sebenarnya kita bisa mengurangi ketergantungan terkait dengan impor BBM dan LPG ini, bagaimana Anda melihat? Sehingga paling tidak di satu sisi kita ada penghematan BBM ke energi di sana, tapi di satu sisi kita juga bisa meningkatkan kemandirian kita begitu dari energinya sendiri. Betul. Dan pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program yang bagus, ya. Kalau dari sisi BBM, bagaimana pemerintah untuk mendorong penggunaan mobil listrik misalkan ya, elektrifikasi di transportasi ini juga perlu didorong. Cuma memang dalam implementasinya ini sangat lambat. Itu yang kita sayangkan. Coba kalau kita memang susah, electric vehicle ini satu-satunya orang kenapa beli electric vehicle bukan karena murahnya, tapi lebih karena ganjil genap. Ya, lebih karena ada insentif pajak dan lain sebagainya. Nah itu mesti harus terus dilakukan, jangan sampai justru jadi dikurangi, karena kita masih push. Nah di satu sisi LPG, kalau masalah LPG sebenarnya kita ini adalah produsen gas yang salah satu yang top 10 ya di dunia, ya. 60% gas kita memang sudah untuk domestik. Jadi masalah adalah kenapa kita menggunakan LPG instead of natural gas, ya? Karena LPG ini lebih mudah untuk masyarakat, lebih cocok memang untuk masyarakat, ya, dari sisi safety, dari sisi harga dan lain sebagainya. Hanya 80% memang masih impor. Nah, bagaimana kita
menekan impor ini dan mendorong untuk penggunaan natural gas. Oke. Ya, program pemerintah sebenarnya sudah ada, yaitu Jargas, jaringan gas. Iya, iya. Ya. Nah ini sudah 10 tahun lalu juga yang kita dicanangkan, tapi sampai sekarang lambat sekali. Nah ini harus dibiayai, sebenarnya ini saya sampaikan, kalau ini harus dibiayai oleh pemerintah, jadi jangan menunggu investor. Kenapa? Karena ekonominya kecil. Oke. Nah, ini harus didorong. Nah, natural gas di Indonesia itu luar biasa, potensinya dan resources kita tuh cukup besar. Nah, ini bisa sangat mengurangi LPG. Nah, di satu sisi pemerintah juga sudah punya program elektrifikasi untuk ibu-ibu di dapur, kompor listrik. Itu kan juga salah satu yang sebenarnya program yang bagus dan perlu didorong lagi gitu. Jadi dua hal ini, Jargas dan kompor listrik, ini perlu didorong lagi dan dibiayai oleh pemerintah. Jangan pernah nunggu investor, karena lama. Itu kita dia. udah bertahun-tahun. Ya, itu sih. Iya, sebenarnya ada beberapa solusi yang mungkin kalau misalnya dikuatkan lagi implementasinya di lapangan, ini juga bisa meningkatkan efektivitas dari pengurangan ataupun efisiensi BBM sendiri ya, baik LPG, bahan bakar minyak begitu di Indonesia. Nah, terakhir Pak Tulus, Anda melihat bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan begitu sehingga nanti benar-benar kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dan mungkin yang sudah berjalan yang tadi sudah disampaikan Asfor Migas, ada kompor listrik, jaringan gas yang sebenarnya dirasakan manfaatnya juga luar biasa sekali di masyarakat dan ini lebih dikuatkan lagi begitu Pak Tulus. Ya, saya kira memang harus seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi tingginya subsidi di satu sisi dan juga ketergantungan impor, saya kira memang pemerintah harus melakukan manuver-manuver kebijakan baik dari sisi hulu maupun hilir ya. Kalau sekarang ini kan yang diwacanakan masih sebatas pada sisi hilir, pengendalian subsidi dan segala macam. Tapi terkait dengan solusi hulu ini yang jauh lebih urgent sebenarnya. Ya kalau ketergantungan impor terhadap BBM misalnya kan ya memang solusi idealnya adalah meningkatkan lifting minyak ya, produksi minyak dan juga membangun kilang minyak ya. Ini ada upaya juga yang sudah dilakukan seperti kilang minyak RDMP di Balikpapan dan seterusnya sehingga nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan produksi minyak nasional dan kita bisa mengurangi impor kita. Dan untuk LPG 3 kg memang itu menjadi masalah ketika kita diwajibkan menggunakan gas LPG karena di satu sisi impornya makin melebar seperti tadi kata Pak Mose lebih dari 80%. Nah ini bisa dilakukan dengan dari Jargas ataupun juga dengan CNG. Dan sebenarnya kalau pemerintah juga punya nyali, tadi kan subsidi energinya sangat tinggi ya, 107 triliun. Nah kalau itu berani diimigrasikan untuk membangun infrastruktur Jargas dan juga CNG, itu maka bisa menutupi kekurangan atau mahalnya infrastruktur. Karena ini kan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab negara, bukan menunggu investor. Saya kira itu kuncinya. Itu dia yang perlu dilakukan lagi-lagi memang bolanya kita kembalikan kepada pemerintah untuk bisa membangun lagi jaringan gas tadi untuk lebih dikuatkan lagi. Mungkin investor agak sulit ya, mungkin kita harus bisa biayai diri kita sendirilah untuk itu bagaimana energi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dengan biaya yang terjangkau juga di sana dengan adanya subsidi juga di sana. Baik, Pak Tulus kemudian Mas Mose, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Tulus, Mas Mose, terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.